Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Come on everybody, let's sing it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Come on. Telah datang harapan bagi sebuah mujizat bagi manusia. Amin. Sing it. Sang Juru Selamat yang membawa, Sang Juru Selamat dia memerintah selamat. Are you ready? Sing it. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sehat aja. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We believe in you, Jesus. Come on, say it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi semua mujizat bagi setiap kita. Amin. Come on, say it. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Come on everybody, sing it. Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Dia Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Konsep Allah berkuasa, Dia Raja damai bagi setiap kita. Come on, let's sing it loud. Konsep bersehat ajaib. Hey. Bapa yang kekal. Are you ready? Ajaib. Bapa yang kekal. Penasehat ajaib. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, let's give each other Jesus. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teams online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like,
komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semua, selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di online service. Saya tidak lupa mengucapkan bagi Anda semua, selamat datang di ibadah online Teens online service Alpha Omega Church. Saya berdoa buat kita semua, semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, siapa di sini yang pernah merasa senang atau senang banget ketika mentraktir teman? Atau di antara kita nggak pernah traktir? Misalnya, ya waktu Anda dapat uang jajan lebih, terus Anda beliin teman, mungkin itu segelas es teh atau gorengan. Rasanya bahagia nggak ya? Atau bagaimana? Apalagi kalau kita lihat teman yang kita traktir itu, pastilah kita bahagia. Nah, menariknya kebahagiaan itu muncul bukan karena kita dapat sesuatu, tapi justru karena kita memberi. Artinya ada sukacita khusus yang Tuhan taruh di hati kita ketika kita memberi sesuatu kepada teman kita. Artinya kalau sama teman saja kita bisa bahagia tentang memberi, harusnya kita juga belajar membawa hidup kita bagaimana dengan Tuhan yang kita sudah kasih selama ini, apakah Tuhan sudah disenangkan. Nah, kesempatan kali ini, saudara, kalau dengar istilah persembahan, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Di luar sana ada yang mikir seperti ini, teman-teman. Ada yang mikir secara positif. Jawabannya seperti ini. Ya, itu kan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Tapi ada juga yang mikir negatif. Paling-paling buat gereja. Gereja butuh uang lagi. Tapi ada juga seperti ini, merasa cuek. Udah ikut aja deh. Yang penting gak ribet. Nah, coba kita mau jujur dalam hati kita, teman-teman semuanya, anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan. Ketika mendengar kata persembahan, kalian ada di posisi mana? Pikiran positif kah? Pikiran negatif? Atau netral-netral saja? Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebenarnya kenapa sih kita harus memberi persembahan? Apa cuman soal uang? Atau ada makna yang lebih dalam? Karena kalau kita salah paham, teman-teman, kita itu bisa memberi dengan terpaksa. Nah, ini Tuhan tidak mau. Tapi kalau kita mengerti, kita akan bisa belajar memberi dengan sukacita. Hari ini kita membahas tentang why offering. Kenapa membawa persembahan? Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata seperti ini. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita baca ayat ini, yang sebenarnya ayat ini sedang menjelaskan kepada kita semua, khususnya anak muda, Tuhan itu sebenarnya tidak butuh uang kita. Yang Tuhan lihat itu hati kita.
Karena itu, ya, hari ini sekali lagi kita akan membahas why offering. Mengapa kita memberi persembahan? Bukan karena gereja kekurangan uang ya, atau karena Tuhan gak bisa hidup tanpa uang kita. Tentu tidak. Ada 3 hal alasan penting yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Kenapa kita harus membawa persembahan kita? Bagian A, persembahan itu adalah perintah Tuhan. Ayatnya di mana? Ayatnya ini sering kita dengar. Dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi saya mau kasih tahu, kalau persembahan itu adalah perintah Tuhan, artinya memberi itu sebenarnya bukan ide gereja, bukan gagasan gereja, tapi adalah perintah Tuhan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau gereja membahas tentang persembahan teman-teman, bukan karena itu ide gereja, tapi itu perintah Tuhan. Tuhan mau kita sama-sama belajar taat. Sama seperti guru ya, yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Guru kasih tugas. Bukan karena guru butuh kertas kita teman-teman. Tidak. Tapi supaya kita belajar tanggung jawab. Seperti pelatih sepak bola, ya. Kalau kita lihat dalam sebuah kepelatihan, kalau yang ada yang suka nonton sepak bola, mereka disuruh berlatih keras, keliling lapangan, ya. Pelatihnya itu bukan butuh pemainnya lari, tapi tujuannya adalah supaya pemainnya itu kuat dan suatu saat mereka siap tanding. Begitu juga dengan Tuhan. Membawa persembahan itu untuk melatih ketaatan kita. Jadi jelas ya teman-teman ya. Persembahan itu adalah perintah Tuhan, bukan ide gereja. Tetapi kalau kita sudah paham, maka kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita. Oh, ternyata persembahan itu bukan ide gereja, tapi adalah perintah Tuhan. Nah, kalau sudah perintah Tuhan, suka tidak suka, sejak masa muda kita mau belajar membawa persembahan karena itu perintah Tuhan. Bagian yang kedua, B. Persembahan itu selain perintah Tuhan adalah respon terhadap kasih karunia yang kita terima. Mazmur 116 ayat 12 berkata seperti ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Perhatikan dengan baik. Waktu kita memberi bukan supaya Tuhan sayang kita teman-teman. Tidak. Tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik sama kita. Katakan bersama saya, Tuhan lebih dahulu baik sama kita. Sekali lagi, Tuhan lebih dahulu baik sama kita. Jadi persembahan itu adalah ucapan. Katakan ucapan. Ucapan apa? Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Contoh simpelnya seperti ini teman-teman. Kalau teman kasih kamu kado ulang tahun spesial, apa yang kita lakukan? Pasti ingin memberi sebuah respon atas apa yang kamu terima kan? Paling tidak ucapan terima kasih. Sama dengan persembahan, itu seperti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita belajar mau mengucapkan terima kasih adalah respon terhadap kasih karunia. Oleh sebab itu, teman-teman, Paulus tadi katakan, bawalah persembahanmu dengan sukacita tanpa paksaan. Bagian yang kecil, kebenaran apa? Kenapa kita harus membawa persembahan? Persembahan itu, kalau yang pertama tadi apa teman-teman? Adalah perintah Tuhan. Yang kedua, persembahan itu adalah respon kasih karunia apa yang kita terima. Yang ketiga adalah persembahan itu, nah ini,
sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan bersama saya, ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri pemberian yang kami berikan kepadamu. Ingat baik-baik anak muda, bahwa semua yang kita punyai itu adalah berasal dari Tuhan. Katakan bersama saya, berasal dari Tuhan. Jadi saat kita memberi, itu sebenarnya kita hanya belajar mengembalikan sebahagian kecil dari apa yang Tuhan sudah kasih. Contohnya gini teman-teman, bagaimana toh ucapan syukur itu, persembahan itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Contohnya seperti ini. Waktu orang tua, mama, papamu atau siapapun kasih kamu uang jajan 20.000. Lalu kamu membelikan coklat seharga 5.000. Mungkin untuk mama, untuk papa, untuk siapapun itu. Ketika kita memberi kepada orang tua, entah papa, entah mama, ya mereka menerima itu coklat itu pastilah senang. Bukan karena mahalnya, bukan karena harganya, tapi pemberian itu yang dia lihat. Sekalipun uang itu uang dari mama atau dari papa. Tapi karena kamu ingat bersyukur, kamu memberi sesuatu, mengucap syukur, mama kita senang atau papa kita senang. Tuhan pun demikian. Tuhan tidak melihat kok seberapa besar yang kamu bawa ke hadapan Tuhan. Seberapa besar persembahan yang kamu bawa kepada Tuhan. Tapi ketika kita belajar membawa persembahan kecil aja, tapi dengan sukacita, itu Tuhan disenangkan. Jadi persembahan itu sebenarnya teman-teman semuanya bukan soal besar kecilnya jumlah yang kita bawa. Tuhan tidak lihat nominal kok, tapi Tuhan lihat hatimu. Bahkan ini saya mau katakan, Anda bawa 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi kamu memberi dengan sukacita, damai sejahtera, tanpa ada paksaan pun. Itu lebih berharga daripada Anda membawa 100, 200, 500, tapi Anda menggerutu. Oh ini ide gereja ini supaya seperti ini. Kamu bawa banyak, tapi ngomongan di belakang itu sama halnya Tuhan tidak pernah memperhitungkan persembahanmu. Tuhan akan menolak persembahanmu itu. Oleh sebab itu, kalau gitu ya saya bawa saja 2.000, ya enggak apa-apa dengan sukacita. Tapi kalau kamu bisa memberi ya lebih dari 2.000, 5.000, 10.000 anak muda kasih Tuhan, bawalah itu dengan hati yang damai, bukan dengan keterpaksaan. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa kita harus membawa persembahan, kenapa kita harus memberi persembahan. Yang pertama tadi saya ingatkan, perintah Tuhan. Yang kedua, respon terhadap kasih karunia. Dan yang ketiga lah, sebagai ucapan syukur. Lalu apa aplikasinya bagi hidup kita? Kita udah tahu bahwa itu adalah ternyata perintah Tuhan, bukan ide gereja. Itu juga respon kita terhadap kasih karunia, mengucap syukur atas apa yang kita beri. Apa aplikasinya? Yang pertama, ketika kita sudah mengerti ketiga hal ini, kita akan dibawa kepada hal-hal yang luar biasa. Yang pertama adalah kita ini akan menjadi sadar bahwa ternyata semuanya berasal dari Tuhan. Maka Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Uang jajan, kesehatan, keluarga, bahkan teman baik, semua itu Tuhan yang memberikan. Jadi memberi kembali sebahagian kepada Tuhan itu wajar.
Tetapi ketika kamu tidak damai sejahtera untuk membawa persembahan, lebih baik persembahanmu tinggalkan saja dahulu. Karena itu Tuhan tidak senang. Ya. Yang suka main game, ya. Saya pernah main game, tapi hanya sesekali. Karena jiwa saya bukanlah pemain game. Kalau kita dapat bonus item dari developer, kita tahu kadang-kadang bukan hasil kita, tapi sebuah gift, hadiah. Gift itu kebanyakan itu pemberian, bukan karena kita berusaha. Kadang-kadang orang masuk game, buka akun baru, daya tariknya apa? Anda diberikan gift. Sama dengan kehidupan kita ya. Tuhan itu memberikan kita hadiah yang spesial dalam setiap kehidupan kita. Khususnya kita bisa mengenal Kristus. Kalau semua dari Tuhan, berarti kita harus belajar setia dong mengelolanya. Pertanyaannya untuk kita semua, apa kita bisa melatih diri untuk berbagi dari hal-hal kecil? Itu ada jawaban dari aplikasi yang kedua adalah, selain kita sadar bahwa semua berasal dari Tuhan, itu akan melatih diri kita berbagi mulai dari yang kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Artinya gini teman-teman, kalau kita setia memberi dari hari kecil, mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 atau berapapun saya tidak tahu, Tuhan bisa percayakan hal yang lebih besar dalam hidup kita. Bayangkan kamu nabung 1.000 ya per hari, kelihatannya kecil. Tapi kalau sebulan itu bisa di 30.000. Sejak dari kecil sampai besar itu rutin kita lakukan. Itu akan memberikan yang banyak. Sama halnya dengan belajar memberi persembahan yang kecil, yang sederhana di hadapan Tuhan. Dan itu akan mengajari kita untuk terus belajar bahwa kita menghargai setiap pemberian Tuhan. Dan itu kita dilatih untuk sejak masa sekarang. Nah, waktu kita setia dalam hal yang kecil, itu dampaknya bisa jauh lebih besar. Bahkan apa yang kita berikan bisa jadi berkat untuk orang lain dan buat mereka mengenal Kristus. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, membawa persembahan itu bukan soal jumlah kecil. Sekalipun kamu memberi dengan jumlah yang kecil menurut kamu itu, atau seperti apa menurut kamu hanya bisa mampu, ya tidak apa-apa. Bawalah, berilah itu dengan sukacita. Karena apa? Dengan hal yang kecil yang kamu bisa lakukan, itu akan bisa memberi dampak besar. Dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan mereka bisa mengenal Kristus melalui di mana kita beribadah, di mana kita bergereja. Oleh sebab itu adalah jangan pernah anggap remeh hal yang kecil, tapi bawa itu dengan sukacita. Yang ketiga, apa aplikasinya? Persembahanmu itu teman-teman bisa jadi berkat dan membawa orang mengenal Yesus. 2 Korintus 9 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab pelayanan kasih itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpah dalam banyak ucapan syukur kepada Tuhan. Saat saudara memberi, bukan hanya itu mungkin membantu dalam bidang pelayanan di gereja, tapi lebih daripada itu, ada orang membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Bisa mengenal Kristus. Misalnya, ada anak sekolah minggu bisa belajar Alkitab. Karena apa? Karena gerejanya punya buku cerita dan alat peraga. Itu juga bisa punya alat peraga, bisa punya buku cerita, atau
buku mingguan yang akan ditulis oleh sekolah minggu, itu ada karena persembahan. Jadi anak-anak Tuhan, setiap kita, kamu memberi, sebenarnya, ini saya mau kasih tahu, sebenarnya kita sedang ikut membuat orang lain mengenal Kristus. Jadi membawa persembahan itu, kita sedang ikut membuat orang lain untuk bisa mengenal Yesus. Oleh sebab itu, buat kita semua teman-teman, anak muda yang kasih oleh Tuhan, siapapun Anda yang sedang melihat channel ini, saya berdoa untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita, orang-orang yang senantiasa taat dan mau melakukan serta terlibat dalam pelayanan. Ya, salah satunya adalah belajar membawa persembahan. Bukan soal besar dan kecilnya, tapi kita belajar membawa sesuatu untuk kita bisa terlibat dalam pelayanan membawa orang mengenal Kristus. Sekali lagi, ya, Tuhan tidak butuh uangmu, Dia butuh hatimu. Persembahan sekecil apapun itu, kalau dari hati yang tulus, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah biasakan memberi mulai hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uangmu, tapi karena itu cara kita merespon kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya berdoa, saya percaya berkat firman Tuhan pada hari ini bisa mengubah hati Anda dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami belajar membawa persembahan itu ke hadapan Tuhan. Supaya kami juga menjadi taat perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap setia belajar memberi dengan sukacita, damai sejahtera tanpa paksaan. Supaya lewat persembahan kami, lewat apa yang kami bawa di hadapan Tuhan, itu juga dipakai Tuhan untuk bisa membawa orang-orang bisa mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang melihat channel ini. Tuhan Kau memberkati mereka, Tuhan Kau melindungi dan menyertai, dan apa saja yang mereka buat berhasil, dan dalam studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan hadir di sana menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.